Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi saya, Pak Ustadz Hasan, saya bisa diundang di sini dan kehormatan dan terima kasih untuk Pak Heri Haryono untuk mengundang saya untuk bisa berbagi di forum yang luar biasa menurut saya. Kita orang Islam, saya seorang Muslim dan bagi saya itu adalah seseorang yang ibadah dunia dan akhirat itu sesuatu yang jauh melebihi dari kehidupan kita ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini merupakan apa ya sharing yang menurut saya itu salah satu sharing yang paling berat dalam karir hidup saya, bagaimana menjelaskan apa itu Islam dan Quran dan juga aktivitas kegiatan saya. Ini sesuatu yang tidak mudah dan saya beberapa kali nanya istri saya, kemudian kita coba untuk supaya sesuatu yang tidak mengada-ada tapi lebih memberikan manfaat, itu sesuatu yang sangat menantang bagi saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Jelas, jelas Dokter Mudrik, jelas. Baik, oke. Jadi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang aktivitas yang saya tekuni, yaitu patahan atau bahasa lainnya itu adalah sesar, bahasa internasionalnya kita sebut sebagai fault dari lokasi di Lembang atau kita sebut sebagai patahan Lembang. Apa yang saya akan coba sharing yaitu saya mencoba menjelaskan perjalanan interaksi saya secara pribadi sebagai Muslim dengan Al-Quran dan dalam karir penelitian saya bagaimana dia memberikan impact dan sesuatu yang menurut saya jauh lebih benar daripada eh, kajian-kajian yang buatan manusia. Itu jelas sesuatu yang jelas bagi saya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi ketika saya melakukan penelitian ini, mungkin kalau di level doktoral ada namanya filosofi ilmu. Jadi bagaimana sebuah apa itu hakikat dalam memaknai sebuah ilmu kebumian yang saya lakukan dan lain sebagainya ketika saya mendengarkan kuliah di kampus, kemudian beberapa cari literatur dan lain sebagainya. Menurut saya, akhirnya saya sampai pada satu posisi bahwa sebenarnya eh, kajian yang dijelaskan Profesor Quraish Shihab mengenai ilmu itu apa, itu menurut saya yang jauh lebih benar dan saat ini pun saya terapkan dan saya pegang hingga hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang saya pegang. Jadi ada hal lima yang Profesor Quraish Shihab menjelaskan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan. Jadi yang pertama itu adalah ilmu itu adalah terambil dari kata akar kata yang berarti sesuatu yang jelas. Nah, kemudian dalam root yang kata itu juga yang menjelaskan eh, munculnya kata alam dan alamat, jadi sesuatu tanda yang jelas. Jadi ilmu itu memberikan suatu nur cahaya yang memberikan kita eh, pemahaman yang mencerahkan sehingga kita yakin betul bahwa kebenaran itu adalah benar, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang dua itu adalah ilmu sebagai seorang Muslim yang dulu adalah Iqra bismi rabbik. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi itu jelas bahwa ilmu harus memberikan makna yang positif untuk dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga yang luar biasa, ilmu itu adalah tidak bertepi. Dan bahasa kerennya itu adalah ilmu itu tidak terbatas. Semakin siapa orang yang menduga telah mencapai akhir daripada ilmu itu, hakikatnya dia telah mencapai batas akhir dari posisi paling tinggi dari kebodohan. Jadi semestinya seorang muslim itu semakin banyak hal yang kita ketahui sebagai itu menyadarkan kita bahwa kita itu banyak hal yang jauh yang kita tidak tahu dan itu menunjukkan juga bahwa bagaimana kita tidak tahu dan bagaimana bodohnya diri kita. Yang kelima itu adalah ilmu sangat luas sekali, kuasailah ilmu-ilmu yang sesuai dengan tanggung jawab ibadah harian kita, dalam artian itu menghasilkan suatu ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ini yang saya pegang hingga saat ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan lima hal. Yang pertama itu adalah riset gempa bumi. Jadi ini adalah secara general yang kita lakukan di Indonesia dan beberapa prestasi yang kita lakukan. Yang kedua itu adalah mitigasi atau mengurangi bencana itu seperti apa. Yang ketiga adalah kajian khusus di Patahan Lembang. Yang keempat kesimpulan. Yang kelima adalah saya coba melihat
bagian dari hidup saya yang akhirnya mencerahkan dari diri saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu semua ada jelas dalam Quran surat Al-Naml surat 27 ayat 77 yang di situ menjelaskan tentang konsep dasar dari tektoniks. Ini konsep yang dipegang untuk ilmuwan untuk mempelajari dan memahami dari ilmu. Jadi Islam sudah menjelaskan jauh-jauh lebih. Jadi yang ini saya baca terjemahan perkataannya. Jadi dan kamu lihat gunung-gunung, jibal, gunung-gunung ini adalah dataran tinggi, pegunungan tinggi. Jadi bukan gunung api, tapi dia dataran tinggi seperti Himalaya, Bukit Barisan, terus kemudian tinggian Bandung dan lain sebagainya. Yang kamu kira tidak bergerak, padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Jadi ini adalah sesuatu yang jelas konsep dasar dari tektonik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tahu semua dengan jelas bahwa mata kita setiap hari mengalami siang malam itu jelas bahwa bumi kita berotasi dan kecepatan rotasi kita itu luar biasa. Kecepatannya itu mencapai 1.600 kilometer per jam. Kita tahu semua kecepatan suara itu satu mach itu adalah 340 meter per second atau dalam kecepatan dalam kilometer sekitar 1.200 kilometer per jam. Jadi kecepatan rotasi bumi itu sangat cepat. Tetapi Allah mendesain kita itu merasa bahwa kita tidak apa-apa. Jadi di bumi itu kita bisa beraktivitas dan semuanya itu tampak diam saja. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita tahu semua bahwa interior bumi ini yang kita tinggali itu ada bagian yang ada astenosfer itu bagian yang fluida. Jadi dia ada fluida yang tebal, kemudian yang paling atas itu adalah kerak bumi yang tipis, yang dia itu berada di atas. Tapi putaran yang luar biasa ini, dia itu tetap stabil, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam stabilitas ini itu ada gerakan-gerakan kecil-kecil yang kita tidak bisa rasakan dengan kasat mata, tapi kita bisa rasakan dengan teknologi. Dan kita tahu semua, ternyata di dalam interaksi lempeng-lempeng itu tadi itu menghasilkan gempa-gempa. Ini adalah sebaran titik-titik gempa bumi yang ada di dunia. Dan Indonesia di wilayah ini itu jelas dia ada sebaran yang sangat aktif dan menghasilkan gempa bumi yang sangat banyak sekali di lokasi yang kita tinggal ini, Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada alat namanya GPS, jadi alat itu bisa melihat permukaan bumi itu bergerak dengan sangat rinci, resolusinya itu milimeter. Dan ini gambar Pulau Jawa dan ini adalah Indonesia. Ini ada gambar panah-panah. Ini ada gambar panah-panah itu menunjukkan bahwa pulau kita itu bergerak sedemikian berbeda satu dengan yang lain. Gambar panjang panah ini menunjukkan dia bergerak lebih cepat, yang pendek itu dia tidak bergerak. Nah, interaksi perbedaan gerak ini itulah tempat di mana stres energi, di mana bagian bumi itu akan retak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang salah satu contoh kasus yang real ini ada di Pulau Sumatera, Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu di sini ada lautan. Awalnya Pulau Jawa, Sumatera, Indonesia ini tuh ada sama dengan yang di bawah ini. Jadi dia di bawah laut, di dasar laut. Tapi proses alam itu menyebabkan dia terangkat sedikit demi sedikit hingga pada saat ini. Dan proses sedikit-sedikit demi sedikit ini adalah gerakan-gerakan dari tektonik yang menghasilkan gempa bumi itu. Jadi manfaat dari adanya gempa bumi itu adalah terbentuknya pulau-pulau, terbentuknya jebakan minyak yang tadi dijelaskan oleh Profesor Heri Aryono. Jadi itu sesuatu yang real, Bapak Ibu sekalian. Dan pulau ini itu dia ketika mengalami subduksi, mengalami penunjaman proses lempeng itu pulau ini ada pulau kecil, dia ketika dia terkunci, pulau itu akan turun pelan-pelan semacam ini dan pulau itu akhirnya tenggelam. Ketika dia tidak mampu menahan eh, apa itu penurunan penunjaman ini, maka dia akan tiba-tiba retak, kemudian dia akan meloncat. Dan inilah yang menyebabkan pulau itu tiba-tiba terangkat ke permukaan dan menghasilkan gempa bumi dan tsunami itu. Dan ini adalah bukti yang aktualnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana garis pantai itu awalnya di sebelah sini, kemudian dia maju sekitar 125 meter. Jadi itu aktual ketika terjadi gempa bumi dia langsung terangkat. Dan proses turun pelan-pelan naik, tiba-tiba turun pelan-pelan naik, tiba-tiba ini itu kita bisa melihat
kapan dia turunnya, kapan dia terangkat tiba-tiba, sehingga kita bisa memperkirakan kecepatan dia seberapa cepat, kapan akan terjadi lagi gempa bumi di masa mendatang. Dan apa yang sunatullah yang luar biasa itu, ada makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang kita sebut sebagai koral, koral yang di pinggir pantai itu dia tiba-tiba terangkat, dia akan sebagian mati, kemudian dia tenggelam lagi, dia akan hidup lagi. Jadi koral ini tumbuh. Nah, koral ini dipotong, kemudian kita bisa melihat dengan rinci sehingga kita bisa meneliti bagaimana naik turunnya itu dengan rinci sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan ini salah satu aktivitas kami di danau-danau, ada dua danau di Singkarak dan di Maninjau di Sumatera Barat. Kemudian kita lakukan menggunakan alat-alat seismik, geofisika. Kemudian kita bisa melihat permukaan dari danau itu dengan rinci, Bapak Ibu sekalian, ketika semacam ini, sehingga kita bisa tahu di bawah sana yang bagian yang sangat rinci menyimpan sejarah kejadian dari danau itu di titik sebelah mana. Sehingga kita ambil sampelnya menggunakan gravity core semacam ini, kita ceburkan semacam memancing, kemudian kita dapat kita angkat. Dan sampelnya kurang lebih seperti ini, kita panjangnya sekitar 1 meter sampai sekitar 1,5 meter. Kemudian sampel ini kita masukkan ke alatnya kawan-kawan di kesehatan, di medical, ini adalah CT scan. Si alat kita masukkan, kemudian kita bisa melihat bagaimana lapisan yang sangat rinci 1 mm yang menyimpan kejadian-kejadian alam yang ada di danau-danau itu, Bapak Ibu. Nah, inilah adalah salah satu contoh realnya. Jadi di lapisan, setiap 1 mili lapisan itu tuh berceritakan banyak kapan terjadi hujan besar, kapan dan lain sebagainya. Salah satunya itu kita bisa menemukan adanya pernah terjadi gempa bumi di titik-titik itu. Itu yang luar biasa, sehingga kita bisa tahu pernah terjadi gempa tahun 2007, 2005, 1943, 1926, 1861, 1833, dan 1822. Jadi itu informasi yang sangat penting dari hasil penelitian ini. Dan kemudian sekarang kita ke arah darat, jadi sesar Lembang itu adalah di darat. Jadi ada satu Quran surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-15. Jadi di dalam Quran dijelaskan bahwa saya baca artinya, dan dia meletakkan di bumi Ardi gunung-gunung, ini Rowasi, jadi ini gunung api, gunung-gunung agar tidak berguncang bersama kalian, dan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk. Jadi jalan-jalan ini adalah morfologi, dan dia sangat mendekati definisi sebagai sesar atau patahan itu. Jadi interaksi antara sungai-sungai dan jalan-jalan. Nanti akan saya jelaskan kenapa serinci ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah contoh gambaran sebelum kejadian gempa di alam. Jadi ini perhatikan, di sini adalah ada bentang alam atau morfologi, di sini ada punggungan bukit, kemudian di ini ada lembah sungai, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu normal semacam itu, ada proses alam. Tiba-tiba dia terjadi gempa bumi. Jadi dia retak, tiba-tiba dengan dia menggeserkan pulau itu menjadi permanen, bergeser gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi pergeserannya ini itu dia menggeserkan apa bentuk morfologi apapun yang ada di permukaannya. Sungai akan bergeser, bukit akan bergeser. Dan ketika dia bergeser, dia menghasilkan goncangan dan dia menyebar ke segala arah. Dan yang saya lakukan itu kita mempelajari dengan rinci jejak pergeserannya itu. Jadi jejaknya seperti apa, pernah bergeser, berapa besar pergeserannya, dan lain sebagainya. Karena sebuah sesar, sebuah patahan itu, dia itu memiliki siklus dan memiliki periode ulang atau ulang tahun gempa buminya. Jadi ketika sesar itu dia setelah bergeser, maka dia akan menghimpun energi, katakanlah 600 tahun atau 100 tahun. Kemudian ketika dia tidak mampu menahan, maka di umur 600 tahun atau recurrent-nya itu dia lepas kembali menjadi gempa bumi. Jadi siklusnya semacam itu. Dia akan terus terjadi dan terus-terus akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan secara teori definisi itu adalah dia berumur kuarter atau 11.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dia pernah terbukti pernah bergerak menjadi gempa bumi, maka di umur 11.000, maka dia kemungkinan besar di masa mendatang dia akan terjadi gempa kembali. Yang menarik itu adalah bagaimana kita bisa tahu umur dari 11.000 itu adalah sesuatu eh, kajian yang luar biasa dari ilmu pengetahuan yang di-guide oleh Al-Quran.
Jadi ini adalah salah satu kajian kami aktual. Jadi ini kasusnya di Kota Palu, gempa Palu tahun 2018. Ini Palu itu adalah sebelah ini Bapak Ibu utara sebelah kiri. Jadi ada di selatan dari Kota Palu. Mas Patrick. Ya, Ya, silakan. mohon maaf ini tiba-tiba komputer saya restart sendiri Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Eh, Sebentar, tapi sebentar. sekarang udah bisa lagi, Dokter Mudrik. Baik, sebentar saya posisikan terakhir slide saya Bapak. Oke, Oke, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian. nggak apa-apa, Dokter Mudrik. Ya, oke, betul. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada sungai, ini sungainya jelas dia bergeser. Ini terlihat ya Bapak Ibu sekalian, dia Iya, bergeser ke kiri. Jadi apa yang kita lakukan? Kita luruskan kembali sungainya itu. Jadi dia sungainya harusnya kan lurus mengalir, tetapi dia berbelok. Dan dia sudah bergelok 500 meter, jadi sudah setengah kilo. Dia bergeser sedikit demi sedikit. Setiap kali dia bergeser, dia menghasilkan gempa bumi. Terus menerus selama ratusan tahun itu Bapak Ibu sekalian. Ya apa yang kami lakukan, kita gali di titik itu, kemudian kita mencoba melihat bagaimana tanah yang ada di titik itu, yang sumber persisnya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika kita menggali, kita bisa melihat dengan detail apa saja materialnya dengan seksama. Kemudian kita ambil salah satunya ini adalah ada bekas tanaman-tanaman yang tumbuh yang berwarna hitam. Kemudian kita ambil, kemudian kita analisis. Yang ini yang luar biasa. Jadi eh, sunatullah bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan kadarnya sehingga katakanlah ini adalah karbon di sebelah sini jadi umur sekarang sampai 50.000 itu kita bisa melihat dengan detail umur dari si titik itu adalah berapa karena setiap umur dia tuh sangat unik berbeda waktu terhadap rekaman yang ada itu yang sunatullahnya semacam itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini sesuatu yang sangat advance yang Indonesia belum punya namanya AMS carbon dating. Nah, kita harus melakukannya itu di Florida, Amerika. Kita kirimkan sampelnya di sana dan tahapannya luar biasa. Dan alat ini pun harganya juga kita pernah mencoba untuk melakukan di Indonesia, tetapi harganya itu puluhan miliar dan sesuatu yang sangat susah, terutama di daerah tropis karena dia sangat sensitif. Jadi ini susah sekali untuk kita lakukan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dan bersyukurnya dengan sistem Sunatullah yang saat ini, dengan sistem bagaimana kita bisa mengirimkan dari Indonesia, kita membayar dari sini, interaksi dengan menggunakan komunikasi dan lain sebagainya, kita bisa dengan mudah mengirimkan sampel dan kita mendapatkan hasil dari analisis yang dilakukan di sana, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, apa yang kita dapatkan? Jadi lapisan-lapisan ini yang berwarna hitam yang paling atas ini kita bisa tahu bahwa ini adalah gempa tahun 1909. Gempanya besar. Dan kita menduga akan terjadi gempa di masa mendatang. Jadi waktu kita penelitian ini itu sebelum kita tahu gempa 2018. Dan kita tahu ada gempa yang pembuka yang 1907 dan kita tahu bahwa 1907 itu identik dengan 2012. Jadi kita khawatir sekali akan terjadi gempa di masa mendatang yaitu di tahun 2014. Dan kita waktu itu saya didorong sama Profesor Heri untuk memberikan informasi itu ke masyarakat dan sampai dari tahun 2014 sampai di 2 bulan sebelum kejadian gempa saya langsung bisa bertemu Alhamdulillah dengan Bapak Gubernur untuk menjelaskan hasil dari yang kita khawatirkan dan luar biasa ternyata 2018 terjadi gempa itu besar terjadi di titik itu dan ini adalah galian kita dan ini galian setelah kejadian gempa. Jadi galian kita ini adalah pohon kelapa, ini pohon pisang, ini kelapa pisang. Dia bergeser 3 meter, Bapak Ibu sekalian. Dia retak bergeser. Jadi si pulau itu dia bergeser permanen 3 meter. Dan retakan itu memanjang sampai ke kota Palu. Ini salah satu contoh buktinya. Jadi jalan ini itu awalnya itu lurus, kemudian dia bergeser 3 sampai 5 meter. Dan perhatikan seluruh jalur ini dia akan hancur retak ketika dilewatin sesar itu Bapak Ibu sekalian. Ini juga yang menarik, rumah ini dulunya itu di pinggir jalan, tapi sekarang dia berada di tengah jalan karena dia bergeser 5 meter Bapak Ibu sekalian. Jadi ini lihat, ini rumahnya, dia jalannya, dulunya jalannya itu lurus di sebelah sini, tetapi sekarang rumahnya itu dia terpotong jalannya. Itu udah bergeser dengan apa, permanen, dan pulau ini bergeser retak dengan permanen Bapak Ibu sekalian. Dan ada bagian yang turun semacam ini. Kemudian ada yang turun yang besar sekali sampai 3,5 meter. Jadi itu tanahnya turun jelas.
dan sepanjang itu rusak berantakan. Dan jalur ini itu yang berwarna merah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa tahu dengan detail jalurnya itu. Dan penelitian ini bukan sesuatu yang yang sangat presisi. Jadi awalnya kita duga magnitudenya itu gempa 7, ternyata yang terjadi adalah magnitud 7,5. Awalnya yang kita duga itu cuma satu segmen, ternyata tiga segmen dia bergerak sekaligus. Yang kita duga 130 tahun sekali kejadian gempa, ternyata dia 106 tahun. Jadi ini adalah data faktual dari penelitian, tetapi alhamdulillah kita bisa memastikan bahwa patahan ini adalah patahan aktif, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dan salah satu yang penting dari kajian ini itu adalah kenapa jalur ini sangat penting, karena jalur ini sangat susah ditemukan, terutama di daerah Indonesia yang tropis, karena jalur ini itu jalur pasti sumbernya ada di mana, bagaimana dia bergerak, dan kita bisa memperkirakan karakteristiknya. Jadi kalau kita gempanya seberapa besar, maka kita harus mampu mendesain rumah seperti apa yang aman itu untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita bisa mempelajari dengan rinci jarak amannya menghindari patahan itu seberapa jauh. Ternyata 20 meter saja itu sudah aman. Aman dari retakannya, tetapi tidak dengan goncangannya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu kegiatan kami, jadi kita gali betulan di di Palu, jadi kita memastikan bahwa daerah yang retak itu, yang tergeser itu dia di bawah koridor berapa? Itu sekitar 10 meter. Jadi kalau di atas 10 meter, berarti total di 30 meter itu insya Allah kita sudah aman Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus mengikuti kaidah bangunan tahan gempa. Kemudian ini adalah salah satu kasus ketika kita harus membangun bangunan yang besar-besar yang risikonya sangat tinggi. Semacam jalan, kemudian ada bendungan. Nah, ini adalah salah satu contoh di Cici, jadi di gempa tahun 99. Jadi awalnya sungainya itu adalah rata, kemudian setelah terjadi gempa dia terangkat 4 meter, apa yang terjadi? Jembatan-jembatan itu akan hancur. Jadi kawan-kawan sipil itu harus mampu mendesain khusus wilayah ini, seperti ini contohnya di Amerika di San Andreas Fault. Jadi bagian tertentu saja yang kita bikin supaya dia hancur, tidak perlu menghancurkan seluruhnya. Jadi ini adalah kerjasama dari penelitian kita dan kawan-kawan sipil, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan pipa gas. Jadi pipa gas itu ketika terjadi gempa dia tidak boleh patah, kemudian apalagi bocor, apalagi meledak. Jadi ini bagaimana kita mensiasati secara pengetahuan bagaimana kita pasang rel-rel ini sehingga ketika terjadi gempa dia bergeser dan dia aman. Kita desain awalnya itu mampu menahan pergeseran 6 meter dan terjadi gempa betulan dia gesernya adalah 5 meter sehingga pipa gas ini pun juga aman Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga kalau di Jepang sumber gempa ini diawetkan, dijadikan museum untuk edukasi masyarakat. Jadi itu sesuatu yang jelas. Jadi kalau ada di sini di Jepang, coba kunjungin di Pulau Kobe, di Pulau Awaji di dekat Pulau Kobe itu ada museum gempa bumi di sana dan dia menjelaskan dengan bagus sumber-sumber gempa bumi yang ada di Kobe tahun 1995 itu. Kemudian ini adalah salah satu contoh kegiatan kami. Ini ada patahan opak di Jogja, kemudian ada jembatan baru, jembatan kereta kedua, terus bagaimana kami bersinergi dengan kawan-kawan di sipil, bagaimana kita mencari jalur pastinya, sehingga eh, ketika kita pelajari dengan detail, ternyata jalur ini memotong salah satu struktur penting dari desain bendungan, dari desain jembatan, sehingga kawan-kawan sipil mendesain ulang bagaimana bisa mengadapsi kemungkinan gempa di masa mendatang, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekarang kita ke arah Bandung dan Jakarta dan sekitarnya. Jadi Bandung di sini, Bapak Ibu sekalian, Bapak tinggal di Jakarta ya, Pak Ustadz Hasan di sini, kemudian di sini ada Cirebon, dan di sini ada jalur patahan-patahan, Pak. Luar biasa di Jawa ini banyak sekali. 7,3, 6,9 itu adalah kemungkinan maksimum bisa menghasilkan gempa bumi. Jakarta dia terancam ada Citarum Fort, jadi dia bisa menghasilkan magnitud 7,3, kemudian di Cermai itu di sekitar Cirebon ada 6,9 dan di Lembang di Bandung itu ada Lembang dan dia bisa maksimum sampai magnitud 7. Dan kita tahu semua ada gempa kecil-kecil yang kemarin terjadi termasuk di Sumedang. Jadi Cianjur gempang terjadi, Luiliang di Bogor terjadi gempa kecil-kecil, kemudian Sumedang magnitud di bawah 5 juga kecil, kemudian di Tegal juga terjadi gempa kecil-kecil. Dan saat ini kita tidak tahu apakah gempa kecil ini tuh menunjukkan akan terjadi gempa yang besar sisi sebelah mana. Itu yang kita tidak tahu.
Dan sebagai apa ya Muslim kita harusnya waspada kemungkinan-kemungkinan terburuk di wilayah kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ke Lembang nih Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sih bukti utama dari sesar Lembang itu? Bukti apa yang betulan terlihat? Jadi ini saya coba lihatkan ini di daerah Ngamprah Bapak Ibu sekalian, Ngamprah di dekatnya Padalarang. Jadi ini perhatikan ini di kilometer 6 dari Patahan Lembang. Jadi perhatikan ini ada lembah sungai, kemudian ini tinggal sungai. Sungai ini dia berbelok semacam ini dia berbelok. Kemudian ini ada lembah sungai, dia terpotong masuk ke sungai yang besar, Sungai Cimeta. Kemudian ada sungai yang dia lembah sungai dia kering, sungainya tidak ada airnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian itu kita ikutin jalurnya apa pembelokan sungai itu. Kemudian kita bisa tahu, kemudian apa yang kita lakukan, kita potong, kemudian kita balikkan gambar ini ke kondisi semula. Jadi kalau kita balikkan, maka lembah sungai ini harusnya menyambung dengan lembah sungai ini, yang sungainya itu sudah kering. Jadi dia terpotong karena geraknya patahan Lembang itu. Kemudian sungai lembah ini dia harusnya lurus, tapi dia terbelokkan. Itu jadi jelas banget kita melihat buktinya adanya pergeseran permukaan bumi itu sepanjang 120 meter. Jadi dia bergerak sedikit demi sedikit sampai pada posisi sekarang yang dia bergeser 120 meter, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita lacak jalurnya itu sampai dia hilang, jadi pada sisi ke arah barat itu sekitar pada larang kita kasih notasi dia kilometer 0, 1, 2, 3 kita ikutin Sungai Cimeta, Cihideng, kemudian sekitar Sungai Cikapundung di utara ini, kemudian sampai di daerah Palintang sampai jejak sesar Lembang itu hilang, totalnya itu adalah 29 kilometer. Dan dia kalau dia retak, maka seluruh bagian ini akan tergeserkan semua. Jadi bentuk morfologi yang itu kita pelajari dengan detail bahwa itu terlihat adanya kecocokan bahwa dia pernah bergerak 120 meter tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita teliti lebih seksama lagi, kita mencari yang gempa terakhir, karena itu yang paling dekat dengan kita. Jadi kita coba teliti, ternyata ada bukti adanya pergeseran 7 meter yang itu kita kemungkinan terjadi karena beberapa kejadian gempa bumi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang kami lakukan? Kita mencoba mempelajari makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan bumi ini. Kemudian kita coba melihat batuan di sepanjang sungai-sungai yang memotong itu. Jadi kita lakukan semacam ini, kita lihat batunya, kita pelajari lapisannya secara geologi, kemudian kita lihat bentuk bentang alamnya dan lain sebagainya. Sehingga kita menemukan salah satu bukti yang paling bagus dari patahan Lembang di batuan dasar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ada batuan namanya kita sebut sebagai batuan andesit atau batuan beku, tiba-tiba dia terpotong. Jelas ini adalah potongannya itu yang kita sebut sebagai patahan atau sesar. Dan inilah sesar Lembang, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bukti yang jelas di sesar Lembang di batuan dasar dan dia retak dan dia bergeser. Kemudian kita mencoba ingin tahu dia seberapa cepat dia bergerak, maka kita pelajari batuan-batuannya itu dengan seksama. Kemudian salah satu hasil penelitian sebelum-sebelumnya menjelaskan bahwa batuan yang berwarna kuning ini berumur sekitar 20.000 sampai 40.000 tahun yang lalu. Sehingga kita tahu dia bergeser 120 meter, maka kita bisa tahu dia bergesernya kecepatannya itu sekitar 2 mm per tahun, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita tidak berhenti di situ, kita mencoba melihat bukti yang paling muda. Jadi kapan dia pernah terjadi. Kemudian kita lakukan penggalian semacam ini di dekat Batu Lonceng di sisi sebelah timur dari Patahan Lembang, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini perhatikan, ini adalah bukti yang jelas. Jadi di lapisan tanah kita gali, kita bersihkan dengan seksama, kemudian kita kotak-kotakin semacam ini. Kemudian kita terlihat adanya batuan yang ini terputus dan ini adalah jalur patahannya itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada lapisan yang berwarna hitam. Perhatikan. Ini ada hitam-hitam jelas. Ini adalah bekas tumbuhan yang pernah tumbuh, kemudian dia terkubur, kemudian dia mati dan ini adalah sampel yang sangat bagus untuk mengetahui umur dari lapisan yang ini yang menunjukkan umur dari kejadian gempa buminya. Jadi ini kita bisa tahu bahwa ternyata pernah terjadi gempa bumi pada abad ke-15 di Sesar Lembang. Kemudian kita tidak berhenti di situ, kita mencoba mencari bukti yang paling bagus dari Patahan Lembang. Jadi kita gali di sekitar daerah eh, Panyairan Danau.
Kemudian kita gali di sini, kita menemukan bukti yang sangat bagus dari patahan lembang. Saya lihatkan ini Bapak Ibu sekalian. Ini perhatikan. Jadi ada lapisan yang berwarna hitam. Lapisan ini kalau dia normal dia akan melapis normal datar gitu. Tapi di sini dia patah dan kemudian dia bergeser. Nah, ini adalah bukti otentik dari patahan lembang. Dan ketika kita dating umurnya itu pun juga masuk dalam kriteria patahan aktif yaitu berumur 60 sebelum Masehi atau masuk dalam kurun waktu 11.000 tahun yang lalu. Dalam artian di masa mendatang dia sangat mungkin bergerak dan menghasilkan gempa bumi, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian eh, salah satu yang menarik itu tidak ada catatan yang pernah mencatat terjadinya gempa besar di sini. Dan kalau berdasarkan catatan yang ada, itu umumnya oleh kawan-kawan Belanda yang waktu itu eh, menjajah di sini, dia mencatat dari tahun 1600 sampai sekarang. Jadi sebelum 1600 mereka tidak tahu juga. Dan yang menarik di Lembang itu ada cerita Sangkuriang, mungkin itu adalah cerita bagaimana masyarakat dulu itu memaknai suatu fenomena dengan kemampuan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi di situ diceritakan ada pohon raksasa tumbang, jadi gempa kan semacam kayak raksasa apa eh, goncangan yang seperti pohon raksasa tumbang semacam itu, pohon raksasa yang jelas tidak kelihatan. Kemudian retakannya berarah barat timur, jadi kita tahu bahwa patahan Lembang pun juga berarah barat timur semacam ini. Kemudian berarah antara Bukit Tunggu dan Burangrang. Jadi Bukit Tunggu sebelah sini sebelah timur, Burangrang sebelah barat. Jadi jelas dia mengindikasikan bahwa patahan ini yang dimaksudkan dalam cerita itu dan terbentuk danau dalam satu malam. Jadi ketika dia bergerak, maka patahan Lembang itu menyebabkan sungai-sungai itu tertahan sehingga dia menghasilkan danau yang terjadi pada satu malam. Jadi ini yang kesimpulan dari penelitian yang kita bisa hasilkan bahwa patahan Lembang dia mampu menghasilkan magnitud 6,5 sampai 7, dia bergerak kecepatannya sekitar 2 milimeter per tahun dan kemudian siklus atau ulang tahun gempanya itu antara 170 tahun sampai 670 tahun. Terakhir itu pada abad ke-15. Jadi kalau kita hitung abad 15 sampai saat ini kurang lebih sekitar 560 tahun. Jadi ini sudah masuk dalam range pelepasan energi dan kemudian ada gempa-gempa kecil di ujung-ujung patahan Lembang itu sesuatu yang kita mengkhawatirkan karena itu adalah mulai terjadi fase pelepasan energi. Jadi ini yang kita alhamdulillah kita bisa hasilkan Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja kawan-kawan dari seismologi mereka mencoba kalau terjadi gempa maka goncangannya seperti apa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini goncangannya kurang lebih akan menyebar ke seluruh wilayah Bandung Raya sampai Soreang sampai ke Purwakarta. Ini adalah goncangannya yang menyebar ke segala arah. Kemudian ini adalah kawan-kawan dari Inggris, Iqbal Hussein dan kawan-kawan dari ITB. Mereka pun juga memodelkan kalau terjadi gempa seperti apa, jadi mengguncang seluruh wilayah Bandung Raya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian bangunan tahan gempa sesuatu yang wajib yang kita harus ikuti kaidah bangunan tahan gempa itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lakukan hal yang sederhana, jadi pengetahuan ketika terjadi gempa apa yang kita harus lakukan, lindungi kepala, masuk kolong meja, kemudian lemari-lemari kita ikat ke tembok supaya tidak jatuh dan lain sebagainya. Ini yang sesuatu yang terdekat yang kita harus bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini eh, apa ya? Ini perjalanan hidup saya. Jadi ada salah satu Quran surat Al-A'la, surat ke-87, 19 ayat. Dan ini sangat menarik bagi saya. Coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Ustadz Hasan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya coba membaca per arti perkata Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu dia mensempurnakan, dan yang dia menentukan kadar lalu dia memberi petunjuk, menentukan kadar dan memberi petunjuk, dan yang mengeluarkan rumput-rumputan, lalu dia jadikan kering kehitam-hitaman. Kami akan bacakan kepadamu sehingga kamu tidak akan lupa kecuali Allah apa yang Allah kehendaki. Sungguh dia mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi. Dan kami mudahkan kamu untuk kemudahan. Maka berilah peringatan, sungguh berguna peringatan. Akan menerima peringatan orang yang takut.
dan akan menjauhi orang yang celaka, yang akan masuk neraka yang besar. Kemudian ia tidak mati di dalamnya dan ia tidak hidup. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan diri dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia dirikan sholat. Bahkan kalian memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, ini saya coba jelaskan secara bahasa saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, eh, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu dia mensempurnakan, dan yang dia menentukan kadar-kadar dan dia memberi petunjuk. Jadi, tadi yang saya ceritakan bagaimana setiap lapisan-lapisan itu memiliki kadar yang berbeda-beda, sehingga bisa menceritakan apa yang pernah terjadi pada waktu-waktu itu yang mengeluarkan rumput-rumputan lalu dijadikan kering dan kehitam-hitaman. Jadi yang saya gali ternyata kita menemukan adanya lapisan yang berwarna hitam-hitam itu dan itu merupakan rumput yang hidup kemudian dia terkubur sehingga kita bisa bercerita apa yang kapan terjadi dan peristiwa apa yang terjadi. Dan kemudian kami akan bacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi ini sesuatu yang dulu yang kita lupakan, terlupa oleh kita, kemudian oleh Allah dikeluarkan kembali sehingga kita bisa tahu apa yang pernah terjadi dan pada waktu kapan detailnya dengan sangat baik Bapak Ibu. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan sungguh mengetahui yang terang dan apa yang tersembunyi. Dan kami mudahkan kamu untuk kemudahan dengan proses dunia yang luar biasa. Sangat mudah bagi saya untuk mengirimkan sampel dan lain sebagainya. Dan sebagai peneliti itu sangat membantu kami untuk melakukan. Maka berilah peringatan, sungguh berguna peringatan. Ini yang selalu dilematis dalam hati saya. Jadi eh, kita berikan informasi ke masyarakat bahwa ada ancaman gempa bumi dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah dua ayat berikutnya, yaitu respon dari masyarakat dari umat dan akan menerima peringatan orang-orang yang takut dan akan menjauhi orang-orang yang celaka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat. Saya kembalikan ke Pak Ustadz Hasan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.